Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nur Alam Saputra, NPM 23311 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan membawakan materi tentang Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics. Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri untuk menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win situation. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintahan dalam hal bertanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan suatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi dalam memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang memengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagai isu seputar etika manajemen. 1. Penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi konflik kepentingan. 3. Pengawasan kualitas
atau quality control. 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, serta cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Penggunaan pekerjaan atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. 1. Pelatihan etika. 2. Advokalis etika. 3. Kode etik. 4. Ketertiban publik dan etika manajemen perusahaan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.